Permisi, Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, Bu, nama saya Presiliatri Anastasia, petugas radiografer pada hari ini. Di sini saya akan menanyakan tentang keadaan Bapak. Gimana dengan keadaan Bapak? Apakah tidur Bapak nyenyak atau Bapak tidak tidur, dan bagaimana keadaan batuk Bapak setelah kita kasih obat dan di ruangan ini, Pak? Apakah Bapak baik-baik saja? Baik, Pak. Jika Bapak masih mengalami batuk berdahak atau batuk yang sangat sakit, saya di sini petugas radiografer melihat ada permintaan pemotongan toraks, Pak. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, Pak, maaf ya, Pak, jika Bapak tidak tahu pemotongan toraks itu apa. Pemotongan toraks biasa disebut dengan pemotongan rongga dada, Pak. Gunanya agar kita tahu kondisi penyakit Bapak dari bagian paru-paru, pernafasan, sehingga kami dapat menegakkan diagnosa dari penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, Pak, karena di buku sini dinyatakan karena diduga kondisi batuk Bapak sudah lebih dari 3 minggu. Saya sangat mengkhawatirkan Bapak terjadi apa-apa, dan itu bisa dapat mempercepat adanya sesak nafas, batuk yang sangat ngeri, Pak. Gunanya, Pak, agar bisa cepat menegakkan diagnosa, karena jika tidak dilakukan, Bapak bisa nanti berlanjut atau bisa juga diagnosanya tidak dapat diketahui, Pak. Jadi kami petugas radiografer maupun dokter mengusulkan untuk Bapak melakukan tindakan pemotongan rongga dada. Jika Bapak setuju, saya akan membuat laporan bahwa Bapak telah setuju dan Bapak bisa menandatangani persetujuan ini, Pak, agar Bapak bisa cepat pulang, bisa menikmati suasana rumah, bisa jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan gunakan masker ya, Pak, agar tidak terkena virus, tidak mengalami sesak napas, tidak mengalami demam, Pak. Gunakan hand sanitizer jika Bapak berpegangan dengan benda, dan tolong menjaga jarak ya, Pak, karena dari kawan manapun, dari keluarga manapun, orang lain manapun, kita tidak tahu penyakit apa yang mereka bawa, dari mana penyakit itu datang. Jadi saya sarankan jaga jarak ya, Pak. Jangan terlalu banyak beraktivitas selama Bapak ada penyakit batuk ini. Minum obat yang rutin, Pak, karena obatnya itu bisa mengurangi gejala batuk Bapak. Sebelum melakukan pemotongan, apakah Bapak setuju dengan pemotongan rongga dada? Jika Bapak setuju, Bapak akan bersiap-siap sekitar 20 menit akan saya tunggu, Pak. Dan saya akan menyuruh petugas lainnya untuk mengantar Bapak ke ruang radiologi. Ke ruangan radiologi itu, Pak, gunanya untuk melakukan pemotongan terhadap pasien yang menderita penyakit dalam dan dapat menegakkan diagnosa. Bapak jangan takut dengan radiasinya, dampaknya, karena semua itu kita jalankan sesuai prosedur kita.
kita pakai pengaman, dan jangan takut bahwa kata orang lain, jangan, pemotongan itu atau biasa disebut dengan ronsen itu tidak berpengaruh terhadap diri Bapak jika kami sesuai prosedur. Prosedur yang kita lakuin itu insya Allah Pak itu sesuai prosedur dan tidak memberatkan pasien atau efek samping pasien untuk kedepannya. Kita akan menggunakan apron Pak. Gunanya apron itu agar kita tidak terlalu banyak terkena radiasi. Iya Pak. Kalau pemotongannya di rongga dada Pak, saya akan menunggu 20 menit untuk Bapak bersiap-siap. Jika Bapak setuju, kita akan melakukan pemotongannya Pak. Oh iya Pak. Iya Pak. Baik Pak, nanti kalau misalnya ada keluhan maupun tentang penyakit Bapak ini, Bapak bisa konsultasi ketika dokter datang ya Pak, atau nanti saya tulis di buku pemeriksaan Bapak pada pagi hari ini. Iya Pak. Iya Pak. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, kita akan melakukannya Pak. Tidak Pak, Bapak jangan khawatir bahwa kata orang kalau di ronsen itu radiasinya banyak, bisa mengakibatkan sel-selnya sarafnya mati. Tidak semua pemotongan itu bisa mati sarafnya Pak, karena tergantung pemotongannya apa Pak. Jika pemotongan cuman dada atau toras, itu tidak sama sekali berpengaruh terhadap sel-sel saraf Bapak. Tapi jika kita melakukan pemotongan tumor atau sejenis kanker lainnya Pak, itu dapat melakukan sel-sel saraf Bapak itu mati, tapi tidak semuanya mati Pak. Itu hanya saraf-saraf tertentu. Tapi dokter akan mengasih obat agar saraf-saraf itu dapat beraktivitas kembali lagi, tapi tidak secepat yang saraf-saraf kemarin Pak. Iya Pak, bedanya kalau rongga dada ini kita menggunakan radiasinya hanya sedikit, tidak menggunakan radiasi seperti sel kanker lainnya, baik tumor gitu Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir apakah karena rongga toraks ini berpengaruh terhadap Bapak, sel-sel saraf Bapak. Tidak Pak, kita hanya menggunakan radiasinya hanya sedikit saja. Kita pun tidak mau Pak saraf-saraf radiasi pasien terlalu banyak menimbulkan efek samping yang besar. Kita tidak mau pasien kita menderita Pak. Saya pun petugas radiografer, sedang berada di dalam ruangan yang bersama Bapak juga. Kan sama-sama kita kena radiasi. Saya pun tidak mau kena radiasi yang cukup banyak Pak. Saya tidak mau kena penyakit yang lebih besar. Sel-sel saraf saya pun saya tidak mau rusak Pak. Iya Pak. Kalau jika Bapak melakukan pemotongan, kan nanti kita tahu diagnosa apa yang bisa kita tegakkan dan kita beri ke dokter. Lalu dokter mengusulkan Pak, dan dokter akan menerangkan kepada Bapak hasil pemotongan rongga dada ini Pak. Jika Bapak terlihat
tidak ada yang rusak dari rongga dada Bapak, maka Bapak sudah dibolehkan untuk istirahat di rumah dan berobatnya hanya seminggu 2 kali atau cuman seminggu 3 kali, Pak. Tidak perlu Bapak di rumah sakit. Apalagi pandemi kan, Pak. Di rumah di rumah sakit bosan, sepi, banyak penyakit, pandemi lagi, Pak. Keluarga tidak bisa berkunjung. Iya, Pak, bosan pakai masker, udah batuk gini kan, Pak. Maka dari itu saya menyarankan untuk pemotongan toraks, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya yakin tidak ada sel-sel saraf Bapak yang akan merugikan diri Bapak sendiri. Iya, Pak. Nanti kita akan menggunakan pelindung tubuh. Ada itu, Pak. Pelindung tubuh untuk pasien dan untuk petugas juga, Pak. Gunanya agar tidak masuk cahaya radiasi ke dalam tubuh manusia secara berlebihan dan tidak memasuki efek samping yang merugikan. Iya, Pak. Oh, Bapak tidak bisa tidur. Iya, Pak, nanti saya akan konsultasi ke dokter dan bila perlu kita akan kita periksa lagi kenapa Bapak menegakkan diagnosa, atau nanti kita melakukan tes darah ya, Pak. Setelah pemotongan kita melakukan tes darah, gunanya agar tahu. Iya, Pak, Bapak jangan khawatir, Pak. Iya, di sini semua juga, Pak. Di sini banyak penyakit, cuman mereka mau semangat untuk sembuh, Pak. Bapak cepat sehat ya, Pak. Iya, Pak, tidak semua penyakit itu. Bapak jangan menyerah. Iya, iya, Pak, Bapak cuman sakit batuk kok, tidak berlebih seperti kanker, seperti tumor. Bapak tidak, ini masih penyakit batuk, Pak. Makanya kita di sini melakukan pemotongan diagnosa agar Bapak dan dokter, petugas radiografer tahu penyakit Bapak apa, keluhan Bapak gimana, dan obat apa yang bisa kami beri kepada Bapak. Kalau bisa, Pak, setelah masih batuk ini, Pak, jangan merokok dulu ya, Pak, karena merokok itu sangat bahaya untuk pernafasan ataupun dadah, Pak. Dadah kita tidak baik, Pak, apalagi paru-paru kan, Pak. Paru-paru bisa hitam. Iya, Pak, bisa hitam, bisa mengalami sesak nafas, bisa mengalami saluran pernafasan kita tidak sehat. Iya, Pak. Baik, Pak, apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, saya akan melakukan tindakan kepada petugas biar Bapak diantarkan ke ruang radiologi bersama kita, Pak. Bersama kita melakukan pemotongan dan kita memakaikan apron itu seperti saya katakan tadi, gunanya untuk melindungi radiasi dari tubuh manusia. Iya, Pak. Oh, Bapak jangan khawatir, Pak. Hasil ronsennya nanti paling lama sehari atau 3 hari bisa keluar hasilnya, Pak, dan Bapak dapat mengetahui penyakit apa yang ada di tubuh Bapak
dan dokter bisa menyaranin Bapak bisa pulang ataupun Bapak nginap istirahat di rumah sakit terlebih dahulu dulu. Iya Pak, jangan makan yang berlemak-lemak dulu ya Pak. Banyak makan yang berserat-serat Pak, banyak minum air putih. Iya Pak, minum air hangat pun bisa Pak, itu lebih baik Pak. Bapak jangan mikirin stres dulu, karena batuk Bapak ini berdahak pasti sakit di tenggorokan ya Pak. Iya Pak, saya mengerti. Iya Pak, baik Pak. Di sini saya akan menulis bahwa Bapak siap untuk melakukan pemotongan rongga dada ya Pak. Sekitar 20 menit saya tunggu di ruang radiologi, dan petugas radiologi akan menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan apa saja ya Pak. Nanti petugas lainnya akan mengantarkan Bapak ke ruangan radiologi. Mulai setelah ini Bapak bisa bersiap-siap ya, atau Bapak mau saya bersihkan Bapak dulu, saya elap-elap biar Bapak terlihat lebih ganteng, lebih sehat. Apakah Bapak bersedia? Oh enggak, ya udah Pak. Iya, ya udah Pak, saya tunggu 20 menit ke depan agar Bapak datang ya Pak. Iya Pak, gunakan masker ya Pak. Iya, gunakan masker, hand sanitizer, dan jaga jarak Pak. Baik Pak. Iya Pak, karena penyakit corona itu ada yang datangnya secara bertahap ataupun langsung Pak. Itu cara kerjanya 14 hari ke depan. Ciri-cirinya itu demam, mengalami sesak napas. Iya Pak. Iya Pak. Oh iya Pak, nanti kita cek suhu tubuh badan Bapak ya. Jika Bapak mengalami demam, maka kita akan ngasih obat penurun demamnya Pak. Iya Pak. Oh, kalau demam itu Pak, panasnya udah 37 ke atas. Cuman kalau yang tidak demam 36 derajat Celcius ke bawah Pak. Iya, jadi jika Bapak 36 ke atas, Bapak akan mengalami demam. Apalagi kalau sudah 38 ke atas Pak, itu Bapak bisa dinyatakan terkena virus corona Pak. Untuk menjaga itu, maka sebaiknya Bapak menggunakan masker ya Pak, menggunakan hand sanitizer pada saat dimanapun berada, dan gunakan masker pada saat bertemu orang lain ya Pak. Mau bertemu orang lain, mau bertemu keluarga, ataupun sedang di ruang radiologi. Baik Pak, nanti penegakan diagnosanya akan dijelaskan dokter setelah hasilnya keluar ya Pak. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Iya Pak, saya tunggu 20 menit ke depan ya Pak. Jika Bapak ada mengeluh tentang sakit Bapak, segera panggil perawat, petugas radiografer ataupun perawat ya Pak. Baik Pak, selamat beristirahat, selamat bertemu 20 menit ke depan Pak. Assalamualaikum Pak, saya permisi ya Pak. Tetap jaga kesehatan ya Pak. Iya Pak, diminum. Iya Pak, banyak minum air putih ya Pak. Baik Pak, saya permisi ya Pak.
Assalamualaikum, Pak.